Kisah seorang pria yang secara tidak sengaja menemukan kekuatan dewa. Dan dengan begitu, semua kehidupannya sekarang telah berubah. Di suatu tempat, terlihat sebuah topeng tergeletak. Seseorang memakai topeng tersebut. Sebuah asap aneh menyelimuti wajahnya, yang secara mengejutkan topeng itu sudah menyatu dengan dirinya. Dan pria tersebut adalah Humian, sang tokoh utama dalam alur cerita. Ruangan kelas sekolah, terlihat seorang guru sedang mengajar. Guru itu memarahi Humian karena Humian selalu saja bermalas-malasan ketika belajar. Humian tersenyum, lalu ia berjalan sambil berkata, "Sebaiknya aku keluar dari kelasmu yang sangat membosankan." Seketika sang guru tidak bisa menolak dan membiarkan Humian keluar dari ruangan. Sang guru merasakan sebuah tekanan dan aura yang berbeda dari muridnya, yang membuatnya tak berani untuk memarahinya. Ternyata kekuatan tekanan tersebut berasal dari topeng yang pernah ia kenakan. Humian keluar. Sial, sekolah ini sangat membosankan. Tiba-tiba seseorang berbisik di telinganya, "Hei, kenapa kau tidak bersenang-senang dengan kekuatanku? Apa maksudmu, sialan? Kau selalu saja mengganggu hidupku." Ternyata orang yang berbisik itu adalah bayangan topeng yang sudah bersatu dengan diri Humian. "Sepertinya aku tidak bisa menakut-nakutimu lagi ya. Tentu saja, lain kali kau muncul dengan hal yang berbeda dan juga berikan ide yang bagus padaku. Aku tahu kau ingin sekali bertukar tubuh denganku, bukan? Tapi aku tidak mengizinkan." "Ya, kau benar, Humian. Aku ingin bertukar tubuh denganmu, supaya aku bisa dengan bebas memegang semangka para wanita. Semua itu bukankah idaman para pria, Humian? Dasar mesum, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu." Makhluk topeng pun terkena mental. Ia menolakku dan mengatakan aku mesum. "Hei makhluk topeng sialan, sebenarnya kalau boleh jujur, kekuatanmu lumayan cukup berguna. Semua orang tidak ada yang bisa menolakku. Aku merasa jika hidupku sekarang seperti anak raja." Namun, di saat Humian berbicara seperti itu, seseorang dari belakang berkata, "Hei, apa yang kau lakukan, Humian? Nampaknya kau sangat bersemangat." Humian terkejut. Sial, aku tegang. Untung saja tidak ada satu orang pun yang bisa melihat makhluk topeng itu." "Hei Sinsin, aku barusan senang karena baru saja mendapatkan nilai yang sangat sempurna." "Oh begitu ya, syukurlah Humian. Aku senang mendengarnya. Hei Sinsin, apakah itu buku tugasmu? Tebal sekali." "Ya benar, Humian. Bolehkah aku membantumu?" "Ah, tentu saja, Humian. Aku senang jika kau mau membantuku." Humian memerah, menandakan ia tertarik pada Sinsin. Namun, hayalan Humian tidaklah seindah kenyataan, karena faktanya para lelaki yang lebih populer dan pintar di sekolahnya mencoba mendekati Sinsin. Humian hanya bisa terdiam, melihat mereka dari bangku yang berseberangan. Seketika Humian ketiduran di sekolah. Seseorang memukul kepalanya. "Hei bangun kau pemalas, jam sekolah sudah selesai. Apa kau bilang? Sial, sekarang Sinsin pasti sudah pergi."
Dengan cepat, Umian tiba-tiba berlari. Sesampainya di suatu tempat, di dalam gang sempit, ia berhenti. Gawat, aku pasti terlambat. Umian akhirnya sampai di depan kafe. Ternyata Umian bekerja paruh waktu di kafe itu. Hei Umian, tumben sekali kau datang terlambat. Maafkan aku Nyonya, ada banyak sekali tugas di sekolahku. Jadi aku harus segera menyelesaikannya. Oh begitu ya, kalau begitu ayo mulailah bekerja. Baiklah Nyonya. Sial. Sebenarnya alasanku bekerja paruh waktu di kafe ini itu semua karena Sinsin yang selalu datang kemari hampir setiap hari. Dan tak terasa jam menunjukkan jam 7 malam. Apakah ia tidak datang kemari untuk hari ini? Sial, aku tidak bisa berhenti memikirkan orang itu. Aku benar-benar suka pada Sinsin. Ya, meski aku punya kekuatan topeng ini, tapi kekuatan itu entah kenapa tidak pernah berpengaruh padanya. Di saat Umian memikirkan hal tersebut, tiba-tiba Sinsin pun datang. Umian terkejut karena Sinsin datang dengan seorang pria. Umian merenung. Setelah melihat pria itu, Umian mulai mengingat. Apa? Bukankah dia Hongyi si pengkhianat? Dulu kami sempat berteman dan satu circle dengannya. Karena nilai kami berdua selalu paling yang jelek di sekolah. Namun, seiring berjalannya waktu, ia telah berubah. Ia sekarang menjadi sangat pintar. Dari semenjak itulah, ia tak mau lagi berbicara padaku. Hei pelayan, kemarilah. Wajah Umian tiba-tiba mengeluarkan asap merah. Umian terkejut. Hei, apa itu? Sinsin ketakutan. Wajahmu kenapa Hongyi? Emangnya ada apa Sinsin? Apakah ada yang salah dengan wajahku? Hei tunggu, apa ini? Kenapa wajahku seperti ini? Sebuah topeng keluar dari wajah Hongyi. Hei bocah, bagaimana dengan kontrak kita? Kontrak apa? Apa yang kau bicarakan sialan? Sudahlah, berhenti berpura-pura. Apakah aku harus sedikit mengingatkanmu? Topeng itu tiba-tiba kembali masuk ke dalam wajah Hongyi. Hongyi kesakitan, matanya memerah, wajahnya menghitam. Kepulan asap seperti terbakar ada di wajah Hongyi. Hei Hongyi, apa kau baik-baik saja? Hongyi berkata, aku ingin menjadi terkenal dan aku ingin menjadi lebih baik di antara mereka. Tiba-tiba tangan Hongyi dengan cepat mencekik leher Sinsin. Kau sepertinya enak anak manusia. Apa yang kau lakukan Hongyi? Aku susah bernapas. Seketika wajah Hongyi mulai berubah. Mulut Hongyi terbuka dengan sangat lebar. Sekarang Sinsin benar-benar dalam bahaya. Dari jauh seseorang berkata, Hei kau, lepaskan Sinsin. Berani-beraninya kau menyentuh Sinsin. Tiba-tiba Hongyi melepaskannya. Bagus, setelah itu kau diam di sana. Umian berpikir, bagaimana bisa Hongyi berubah menjadi sosok monster? Dan jika dilihat-lihat perubahan Hongyi ini mirip dengan perubahan topengku. Meski aura dari keduanya sangat berbeda. Sinsin, apa kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa Umian. Sebaiknya kau di belakangku sekarang. Mulai sekarang, biarkan aku yang memberikan pelajaran kepada bocah bodoh itu. Hei pengkhianat, apa yang kau lakukan barusan? Bagaimana bisa kau berubah menjadi seperti monster? Berhati-hatilah Umian. Tenang saja Sinsin, aku pasti bisa mengatasinya. Baru saja Sinsin berkata seperti itu, tiba-tiba Hongyi mengayunkan sebuah pukulan.
Hati-hati Wumian, di belakangmu. Apa? Satu pukulan keras mengenai wajah Wumian. Percikan darah keluar dari mukanya. Namun, tiba-tiba sebuah flashback diperlihatkan, di mana ternyata Hongyi ini adalah anak dari guru sekolah yang selalu dianggap tak berguna oleh kedua orang tuanya. Sampai suatu ketika muncul sebuah topeng yang menawarkan sebuah kesepakatan, di mana topeng itu akan membuat semua mimpi Hongyi jadi nyata. Dan sebagai gantinya, tubuh Hongyi seutuhnya akan menjadi milik si makhluk topeng. Hongyi setuju. Lalu timeline pun kembali ke masa sekarang. Wumian tak percaya jika dirinya baru saja dipukul oleh Hongyi. Sial, bagaimana bisa Hongyi memukulku dan tidak mengikuti perintahku? Ini mustahil, dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Perintah mutlakku ini selalu berhasil. Wumian mencoba memerintahkan Hongyi untuk tetap berdiri. Seketika perintah mutlak bekerja. Namun Hongyi terus saja melawannya. Di saat yang penting seperti itu, Xin berkata, "Hei Wumian, bukankah ini terasa aneh? Kenapa orang-orang di sekitar kita terdiam? Seolah-olah mereka merasa tidak terjadi apa-apa." "Kau benar, ini aneh sekali. Apa yang harus aku lakukan? Apakah ini salah satu kekuatan dari monster Hongyi?" Wumian terus memerintah Hongyi untuk berhenti. Namun Hongyi melawan. Sampai pada akhirnya Wumian berkata, "Dia terus saja bergerak. Bagaimana bisa ini terjadi? Bukankah kemampuanku bisa menundukkan siapapun?" Hongyi yang melihat orang-orang di sekitarnya mulai mendekatinya, menyeretnya, dan langsung memakannya secara hidup-hidup. Wumian dan Xin ketakutan. Wumian memegang tangan Xin. "Ayo Xin, bagaimanapun kita harus cepatnya meninggalkan tempat ini." Xin menahan. "Ada apa Xin? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja nanti. Kalau kita tetap di sini, maka kita akan mati." "Wumian, aku tidak bisa bergerak. Semua tubuhku bergetar ketakutan." Wumian terdiam. Topeng Wumian berkata, "Tinggalkan saja dia. Dia itu hanyalah sebuah beban. Kekuatan dariku juga sudah tidak mempan. Sekarang kau hanya manusia biasa yang lemah. Jika kau meninggalkannya, kau akan mempunyai kesempatan bagus untuk tetap hidup." "Hei, kenapa kau masih terdiam Wumian? Apa kau masih bingung? Bukankah hal semacam ini pernah terjadi? Nyawamu lebih penting dibandingkan orang lain, bukan? Sama seperti waktu kejadian itu, di mana adikmu telah mati dalam sebuah tragedi. Kau hanya terus saja bisa berlari dan terus merasakan ketakutan akan kematian. Hei Wumian, bukankah tidak memalukan jika kau takut akan kematian? Apakah kau sekarang akan mengikuti instingmu lagi, ataukah bergerak melawan monster itu? Ingat, kau tidak lebih dari orang idiot, atau lebih bodoh lagi jika kau masih ingin menunjukkan kekuatanmu. Kau orang yang pintar, bukan?" Wumian kesal karena selama ini ia hanya bisa berlari dari kenyataan. Sampai seketika ia mulai memutuskan, "Hei Xin, tenang saja. Aku akan menghadapinya. Setelah kau sedikit pulih, kau bisa langsung berlari dan mencoba meminta bantuan pada polisi. Iya, satu lagi. Jangan pernah kau mengkhawatirkanku. Tapi tindakanmu kali ini sangat berbahaya." Wumian membulatkan tekadnya. "Aku tidak mau kejadian seperti adikku terulang. Tidak peduli aku orang idiot ataupun orang bodoh.
Setidaknya aku tak ingin hidup seperti orang yang pecundang. Umian maju ke depan. Hoi, kemarilah monster sialan. Akan kuhajar hingga kau selesai. Bersiap-siaplah untuk melihat kemampuan hebat bertarungku. Umian mulai bergerak. Rasakan ini monster bodoh. Kau akan merasakan kekuatan dari seorang pria sejati. Baru saja Umian bergerak, leher Umian dalam sekejap sudah ada di tangan monster. Kini tubuh Umian diangkat oleh monster itu. Ini sangat memalukan. Aku ini payah. Bahkan tidak bisa menahan monster ini selama 3 detik. Maafkan aku Shin-Shin, aku mengecewakanmu. Hei Shin-Shin, ayo cepatlah lari dari tempat itu. Baru saja Umian berkata seperti itu, tiba-tiba leher Umian ditarik dan dihantamkan dengan keras ke arah lantai. Umian berteriak kesakitan. Monster itu menatapnya, lalu melepaskan Umian. Sepertinya orang ini sudah tidak sadarkan diri. Dasar anak payah. Monster Hongyi mendekati Shin-Shin. Shin-Shin ketakutan. Sepertinya kau sangat enak sekali anak muda. Shin-Shin terjatuh. Shin-Shin tidak bisa berbuat apa-apa. Ketakutan luar biasa menyelimuti tubuhnya. Pada saat tangan monster itu akan menyentuh wajah Shin-Shin, tiba-tiba saja dari belakang seseorang berkata, "Berhenti sialan." Apa? Bukankah itu Umian? Ternyata kau masih hidup bocah. Monster Hongyi dalam sekejap memutar badan dan langsung menyerang. Berhenti sialan. Seketika monster Hongyi berhenti. Kekuatan perintah mutlak Umian kembali bekerja. Tubuh Umian mengeluarkan aura dan asap-asap merah di sana. Monster Hongyi ketakutan. Dalam sekejap sebuah pukulan keras Umian lancarkan. Muka monster Hongyi terpental. Hei, berdirilah gadis manis. Ada satu hal yang ingin kuluruskan. Aku bukanlah si bodoh Umian. Aku tidak mau kau kebingungan denganku. Perkenalkan, namaku adalah Trach. Jadi ini rasanya memiliki tubuh baru. Ini luar biasa. Ini sangat menyenangkan. Akhirnya aku bisa memegang semua semangka wanita. Trach tertawa. Apa yang terjadi padanya? Seketika insting dari Trach merasa ada yang datang. Sebuah serangan super cepat mencoba melahap kepala Trach. Trach dengan mudah bisa menghindar. Wah, yang barusan hampir saja. Trach tersenyum. Ledakan besar terjadi. Kepulan asap tebal terlihat. Dari kepulan asap, sebuah serangan kembali dilancarkan. Trach ambil ancang-ancang. Kurasa aku tidak perlu menggunakan tanganku. Sebuah hantaman luar biasa terjadi. Lantai di sekitar hancur berantakan. Serangan monster itu berhasil dihentikan. Aku mengerti bagaimana perasaanmu, monster sialan. Kau sedang bersenang-senang dengan tubuh barumu, bukan? Tapi, bisakah kau sedikit bermurah hati jika sedang di hadapan seorang wanita? Jangan sampai kau menakutinya. Monster itu tak terima. Ia murka dan berubah ke wujud yang sangat sempurna. Hei, bukankah itu terlalu berlebihan, monster sialan? Sebuah serangan tak terlihat mencabik-cabik tubuh Trach menjadi beberapa bagian. Monster itu tertawa. Ia senang karena serangannya tak mampu dibaca. Di saat ia tertawa secara mengejutkan, Trach sudah ada di sampingnya. Maafkan aku, monster bodoh. Serangan seperti itu tidak mungkin bisa membunuhku. Sebuah pergerakan cepat diperlihatkan. Tubuh Trach memutar. Tendangan super keras dilancarkan. Tubuh monster itu terlempar. Trach berkata, "Kau terlalu lemah. Bahkan kau tidak membuatku menikmati pertarungan ini." Tubuh Trach diperlihatkan. Masih tercabik-cabik. Lehernya terluka. Tangannya hampir terputus.
Bahkan bagian dadanya banyak sekali sayatan yang sangat dalam. Namun, secara mengejutkan, semua luka tersebut dengan mudah kembali normal. Tubuh Truth regenerasi dengan cepat. Hah, membosankan. Hei Shin, ayo kita pergi dari tempat ini dan kembali ke dunia nyata. Ya, meski kau melihat ini seperti duniamu, tapi percayalah, ini hanyalah dunia yang diciptakan oleh monster itu. Karena itulah, orang yang ada di dunia ini hanya kau dan Mumian. Apa kau bilang? Jadi, selama ini aku berada di tempat dan dimensi yang berbeda. Lalu, bagaimana jika aku mati di sini? Entahlah, aku tidak tahu. Aku tidak tertarik akan hal itu. Menurutku, yang menarik sekarang adalah dirimu, Shin. Kenapa ada manusia biasa yang bisa masuk ke dunia topeng? Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya, supaya channel ini makin berkembang. Dan buat kalian yang gabut ingin donasi bantu Mimin, silahkan donasi saja ya. Terima kasih.